Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Bang Juma. Ya. Terus Kristen itu 2,4 miliar bang, Islam 1,9 miliar. Yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Sumah dan para pendeta-pendeta dan ada Bu Darmi, ya. Dan pendetanya ini benar-benar bikin kita tertawa, bikin kita geli, ya, karena memang on sekali. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Untuk melakukan penebusan dosa kami, ya, dosa awal, ya, yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eve, ya, Adam dan Eva, ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke diri kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa Yesus itu memang telah terjadi penyalipan 2000 tahun lalu. Sabar bang. Itu aja. Jadi ya, udahlah ya bang, ya. Jadi itu aja. Ya silakan. Terima kasih udah jawabannya tadi, ya. Yang pasti sama-sama tadi kan Mbak Devi. Kan, ya Bang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, itu aja. Oke lah ya, terima kasih lah ya. Makasih Mbak Devi. Ya. Tokku makasih Tok. Ya, selamat malam. Selamat ulang tahun ya buat Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus dia pula tuh. Selamat malam. Ya, selamat pagi Bang Michael. Sebentar ya. Selamat sore. Malam, shalom. Ya, salon tutup Bang, salon tutup. Bentar salon ya, tutup Pak, udah malam nih ya. Izin Bang Yosua. Ya, boleh. Pak Pendeta sebentar Pak Pendeta. Bang Yosua sebentar Pak Yosua ya, izin 2 menit aja. Semenit aja. Like Kaiser bisa iklan dulu biar komalnya lanjut. Oke. Baik teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang masih mencari keimanan dan juga yang masih beriman, saya Kaiser Junta, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Saya mohon izin di follow saya karena akun saya sudah 3 kena tombak ya. Di follow ya teman-teman ya. Yang 4.500 ini tolong di follow akun saya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data.
Bang Zuma. Ya kenapa? Lanjut Ya. Iklan dulu iklan. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Ingat, jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah, bosan dengerin narasumber yang bodoh. Ingat, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika pelisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi yang namanya geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, ingat ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 03, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan tetap bingunglah kalian buat yang mengisi kor seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Bang Zuma, saya mau tanya. Diam dulu penjebak knalpot Mio, diam dulu. Satu. Di sini ya teman-teman yang di bawah, di sini teman-teman. Bang Zuma. Saya Kristen mau tanya. Iya bang. Abang guru di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya, di follow. Lanjut, stay tune. Mau Bang Joshua dulu apa? Satu-satu. Siapa Saya dulu Bang, saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan Bang. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang Ya, Zuma. malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Betul? Saya percaya Bang Zuma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu Tuhan. Bang Zuma tidak tahu. Mana ada begitu? Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Namanya manusia, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya makanya Tuhan yang menjadi manusia. Biar aku bantu Bang. Kristus dalam itu konsep Kristus itu adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mengatakan ini pula Tuhan diurapi. Saya percaya malaikat daripada Bang Zuma, itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Zuma umurnya lebih duluan mana, malaikat atau Bang Zuma?
Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah Malaikat manusia. itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kamu jujur. Kristus itu artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangan itu, saya pun percaya. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma, saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya bantu jawab Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus artinya yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu kita udah selesai. Saya percaya di situ ada dikatakan malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, mantap. Bang Yosua boleh saya bantu, Bang? Silakan. Ya, sip. Makasih Bang. Ya, begini. Kristus artinya? Oke, Bang Zuma sini. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke. Tolong didengar baik-baik dulu Bang. Enggak, Kristus katanya mau bantu. Kristus artinya apa? Kristus artinya? Sebentar dulu ya, ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini mah katanya mau bantu. Mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Kristus artinya? Sabar ya Bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi bukan Kristen ya. Karena konsep Mesias itu berangkat dari Yahudi. Pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ada banyak kali gaya bicara kau macam betul. Jadi kalau Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Israel. Baik, saya ikutin. Yang akan memerintah Israel dan menjadi representasi Allah, mewakili Allah, memimpin bangsa-bangsa di dunia. Udah. Saya ikutin. Lanjut Bang. Saya ikutin. Ada berapa Kristus? Bang Zuma sabar. Ada berapa Kristus yang diutus kepada Israel? Ada berapa? Ada berapa Kristus? Saya dulu bicara. Ada berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? Apa? Ada berapa Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi, ada berapa? Yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut Yahudi, nggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benarkah Yesus manusia? Yang saya tanya, benarkah Yesus manusia? Konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi raja. Betul, saya menafikan manusia. Itu kan? Berarti yang lahir, dengar. Berarti yang lahir. Belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, sabar. Anda jangan lari. Dengar ya, Saudara Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah dengar? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham. Udah selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai dong. Oke. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai ya. Ini kelas saya, Bang. Ya. Jadi oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2
nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Di kota Daud, manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Ya udah, tadi Anda sudah terserahlah mengakui. kau mau ubah. Anda sudah mengakui bahwa saya Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat itu Kristus itu manusia. Ya, Jangan oke. sampai Cuma Anda ditertawakannya. Oke. Saya mau punya. Dengar. Bang Yosua, Anda sudah mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh, sudah ya. mengakui bahwa Betul. Kristus itu adalah Biar manusia. tahu, betul. Yesus itu Galatia 1, dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda itu diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu Bang Zuma. Anda lebih tinggi dari malaikat atau tidak? Itu dulu saya tanya. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Ya, baik. Oke? Terima kasih, Zuma. Dengan gini. kata lain, Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu, Zuma. Dari Yesus yang lain. Logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Malaikat memakai aja nama tahu, Yesus Yesus dan Kristus berkata, itu akulah Tuhan. Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, Halilintar. Demikian, silakan. Tahu Zuma boleh. Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Sebentar, Kristus Bang. itu. Ya, sudah. Saya mau patahkan dia Aku nih. juga Saya mau percaya patahkan. tadi itu. Saya mau Itu patahkan ucapan lehernya malaikat. dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis Ya, bawah Bang, itu saya. malaikat. Bang Yosua, saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian berdua diskusi gantian bicara? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma. Ya. Ya, Zum. Ya, mau ya izin Zum. paman. Ya, Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Sabar, Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada mana? Bani Israel. Mana yang kau pegang mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang mana Injil yang asli? Kan kau bilang ini yang palsu. Diam penyembah penyesat diam. Nah, kau ini. Diam. Anda murid Nah, ini di dia. sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Bang Zuma, Nggak ada saya kan? boleh berbicara, Nggak ada. Bang Zuma. Ya, silakan saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. dulu, Bang Zuma. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam. Entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita Ya. yang di sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, sudah silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Jujur Saya dulu. mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat ketika datang. Jangan sampai kutampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya?
Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ. Yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Juma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu Ya, saya malaikatnya berkata yang lahir adalah Kristus. Gitu loh, maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya lah, saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu, nanti saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Suma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang lahir. Saya percaya Bang Juma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Juma lah. Iya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari ke Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya? Siapa sebagai penasehat Tuhan? Nggak ada tuh. Saya ulang lagi, malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus. Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk udah pintar. Terus kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong. Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi. Dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Lah kita di sini baru main TikTok. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Wah, saya tidak sampai ke situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuman setai gigi, jangan ngotot. Di dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah, kamu ngomong, silakan. Karena saya kalau sudah jeng kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi syukran sahabatku Kocak. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Allah, ini lagi pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah? Lu kok jadinya ke Nabi Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini, Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu enggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara? Siapa namanya ini? Juma, buat perkenalan Bang Juma, kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya, itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan,
penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi berarti dia mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. Coba Anda lihat apa yang dikatakan lagi ngomong. Sabar dulu. Malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat, Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat, Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Juma, alamat 36 ayat 17. Semua yang tertulis ini, Alkitab ini ditulis diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ya, di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang.
Maka itu saya bersyukur Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17 Bang. Coba Abang Juma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu Bang? Bang, saya orang biasa aja Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini Bang, begini. Kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan, itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa Bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani. Filsafat di KBBI. Contoh nih, contoh gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari terus bahasa Arab. Hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh Bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya tuan Bang, tuan. Ya, betul, Tuan. Inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus yang disebut Mesias? Kenapa? Kenapa? Karena karena tidak ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa. Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun. Yang datang mengaku sebagai iblisnya hanya datang, sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa?
Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 27, nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Waspadalah kepada iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Maka nama Elisa, tidak. Nama Daud, tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Silakan. Terima kasih, Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8-14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu, Bang Juma, bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8-14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya? Di antara mereka. Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7, Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus sama seperti kalian. Pertanyaan saya, iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan, betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Di mana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. La haula wala quwata illa billah. Dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah, tahu. Bukan Nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah Nabi Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci, orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, Kolose apalagi 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah kata siapa? Yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, Bang. Malaikat Anda tidak yakini. Iblis pun yang demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Itu kesimpulannya. Itu tidak bisa pula. Plus 3 ayat 16 ayat 22. Ya itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Sekarang begini aja deh. Oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya. Kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku Yesus. Kan sebuah apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Beresteng paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen. Kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Ke sana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus anak Tuhan.
Di Markus 5, iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah, saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi, tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan, silakan. Sampai Anda mati, silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya EGP, layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja, silakan. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Nah, habis itu muncul Al-Quran. Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2:10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat-tobat ini orang hari yang tadi. Lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Nggak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot? Yang lahir itu Tuhan. Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang Zuma siapa? Lukas dong. Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Lukas sudah jelas-jelas menuliskan yang lahir adalah Kristus. Kalau lahir tahun 1970-an berapa? Lukas kalau yang lahir itu Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih,
Kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi berarti Anda sama kambing sama. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Loh, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam bentuk terjemahan. Maka kitab Anda itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40 13 kalau Anda hafal. Yesaya 40 13 itu apa hubungannya dengan Anda, coba? Kutanya dulu. Apa hubungannya tadi dengan bertanya, Anda? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Ya kan? Di mana tertulis di situ, di mana? Yesaya 40 13. Boleh saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk? Anda lah itu yang dapat mengatur. 14. Anda. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Tuhan harus jadi manusia. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Jengkel aja. Jengkel. Bang Zuma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang. Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak otaknya nggak sampai gitu loh. Tidak terkendali. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Ya, itu. Gak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Iya, gimana, Dek? Izin screenshot Gurunda. Apa, Dek? Izin screenshot. Alhamdulillah aku bisa sekomal sama Bang Zuma. Lanjut. kadang ada lucunya juga ente ini. Allahu Akbar. Oke, kita naikkan lagi Bang Handi karena hostnya kayaknya lagi jauh dari tadi WA saya kontrol dulu lagi pergi bentar. Gimana Mas siap. Masih siapkah Anda berbahasa Indonesia? Ya, gini Bang Juma. Manusia itu kan kita semua ini kan pasti akan mati ya kan. Kemudian kita akan membusuk di dalam tanah dimakan belatung. Nah, ini membusuk dimakan belatung ini termasuk kategori mati atau kategori mati terkutuk, Bang? Karena kan tadi Bang Zul bilang Yesus mati terkutuk. Apa bedanya mati dengan mati terkutuk? Nah, itu deh. Oke. Pada dasarnya manusia mati dalam kondisi terkutuk, dalam kondisi mulia, dalam kondisi terhormat, terhina, dan apapun itu yang namanya jasad dikubur di tanah, rasio kita akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasad itu akan membusuk, siapapun itu dulu. Nah, bagaimana dengan pernyataan terkutuk? Terkutuk ini bukan karena dia mati, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33.
Begitu juga dalam kitabnya Yahudi Ulangan 21, terkutuk dikarenakan ulah dosa. Sehingga makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk disebabkan menanggung dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana tuh? Ilmu dari mana itu? Ada orang mati terkutuk karena menanggung dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan menurut firman Tuhannya dalam Al-Quran, orang yang disalib adalah pelaku dosa yang membenci kepada pencipta langit dan bumi dan membenci kepada utusan Tuhan yang diutus ke bumi. Dan juga Ulangan di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan oleh terjemahan kitabnya yang ada pada diri saudara. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu engkau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati tergantung dan dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu dalil. Berarti yang dikutuk ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang asli? Ada? Nggak ada. Siapa yang berani menunjukkan dosa Yesus yang asli? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang digantung terkutuk ini bukan Yesus, tapi iblis yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, mengajarkan yang digantung mati itu adalah aku Yesus, tapi palsu. Sembahlah aku. Oke. Sembahlah aku. Nah, aku loh yang berjasa menghapus dosamu. Nah, itu. Obat kuping buat kalian tuh. Silakan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa dosa Habil sehingga ia dibunuh oleh Kabil, Bang? Ya, itu adalah unsur dari keserakahan sifat kemanusiaan yang ada pada diri saudaranya. Nggak ada dosa di sana. Tetapi unsur yang lain. Seibarat jawaban itu juga saya berikan kepada saudara ketika Anda bertanya kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia dibunuh? Tak ada. Tapi permasalahannya adalah ada kaidah yang mengikat. Apa itu? Yang disalib adalah pelaku dosa maksiat. Nggak bisa Anda lari dari sana. Jangan Anda jadikan Kain dan Habil saudaranya. Nggak ada. Nggak mention dengan itu. Sebab ada kaidah yang mengatur. Apa itu? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dan Paulus pun menjadikan itu sebagai legalitas standing untuk penyaliban. Di mana? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Di Ulangan 21. Paulus pun menjadikan itu sebagai referensi. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah, jangan Anda lari ke Habil, Kain dan saudaranya, jangan. Nggak ada nyambungnya di sana, karena di situ tidak ada kaidah. Yang ada kaidahnya itu adalah yang disalibkan. Al-Maidah ayat 33, Ulangan 21 nomor 22 23. Itu kaidahnya. Kenapa bisa ke situ? Karena Paulus yang memasang perangkap itu sendiri. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang digantung di salib yang kalian sembah ini bukan Yesus. Karena Yesus tak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dikutuk oleh Elohim. Bahkan Yesus itu adalah hamba yang dikasihi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu semua diramu kemudian oleh iblis yang datang kepada Paulus. Aku loh yang mati untuk dosa-dosa kalian. Aku loh Yesus yang telah menebus kalian. Sembahlah aku. Aku akan memberikan surga. Itu siapa? Itu siapa yang minta kemudian seperti itu? Yesus yang palsu. Makanya ketika kemudian di hari terakhir nanti, orang-orang Kristen yang siang malam menyembah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang malam sampai masuk di kubur, nanti ketika dihakimi, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa aku tidak mengenal kalian? Karena aku hanya diutus kepada domba yang ada di Israel, bukan domba di luar daripada Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan kalian bukan umat Israel, bukan. Halo Bang Juma. Ya, halo Ucok.
Ya, kenapa kamu orang Islam membahas orang punya Kristen? Kenapa nggak bahas saja memperdalam iman kalian supaya Ini jangan memperdalam iman terpengaruh dengan kami. Kristen? Ini memperdalam iman kami, Bang. Karena Al-Quran membahas tentang kalian itu tidak berhubungan. Al-Quran membahas ajaran kalian. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Oke? Al-Quran saya datang mengajarkan tentang akidah kalian. Al-Quran saya datang mengajarkan ciri-ciri sifat kalian. Al-Quran saya datang menjelaskan tempat neraka yang akan kalian tuju. Jadi jangan gengsi. Ketika Orde Lama diceritain oleh Orde Baru, itu hukum alam. Ketika Orde Lama, Orde Baru dibahas oleh Reformasi, itu sunnatullah. Ketika Torah, Injil, dan keadaan yang meliputi itu semua dibahas oleh Al-Quran, jangan kau sakit hati. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya membahas agamamu? Karena agamamu yang menyerempet masuk ke dalam akidah kami umat Islam. Karena agamamu diajarkan untuk memurtadkan umat Islam. Karena agamamu diajarkan dengan cara apapun agar memurtadkan umat Islam. Karena agamamu mendirikan lembaga-lembaga sekolah untuk menghujat dan menistakan agama Islam. Paham sampai sini? Itu nggak kebalik, Bang. Kitab kami kan lebih tua, Bang. Kitab kamu lebih tua, oke. Iya. Apa sampul kitabmu yang lebih tua itu? Sampul di luarnya apa? Sampul. Ya. Maksudnya apa, Bang? Sampul. Sampul penutupnya Ya kan? di depan itu Gini, apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad Iya. keempat, Bang. Nah, Ya, apa nama sampulnya di depan? aku nggak tahu, Bang. Nah. Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? Iya, karena di KBB itu dikatakan Alkitab itu KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Al-Quran sudah menggunakan kata Alkitab di abad ke-7. Gitu, Pak. Bukan maksudnya dulu, Cok. Kenapa? Oke. Selalu membahas agama orang Loh, Cok. Kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa? Ya, ini Karena kalian agama langsung dalam kan saya sudah jawab tadi. Ucok. Dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Ucok. Belum. Kamu belum jawab. Kalau Saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales-sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Dan Juma. Ya. Kristen itu 2,4 miliar, Bang. Islam 1,9 miliar. Yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi, Bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Buktinya? Buktinya apa, Bang? Buktinya apa, Bang? Kami Buktinya udah apa, menang, Bang? Kami udah mayoritas dunia, nggak perlu lagi misionaris gitu, nggak perlu lagi. Faktanya apa, Bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Bang. Aduh, Bang. Udah bilang. Itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI. Kata-kata serapan. Dari serapan bahasa Arab itu dari KBBI. Gini loh, Bang. Gini.
Kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos, Bang. Ini di pasal di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, iya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Karena sasaran empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Nah, maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa, Bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos. Teos nggak ada di Alkitab, Bang. Nenekmu kiper. Lah, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia kan nggak ada teos, adanya ada originalnya. Iya kan, original teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI Tuhan. Nah, Tuhan. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Nah, aku jelasin, Bang. Aku jelasin. Ya. Gini, Bang. Ya. Pasti terputar-putar nih. Bapak dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf, Bang. Alef bet. Dan itu dibaca Abba. Dibaca Abba, A-B-B-A. Markus 14 ayat 36. Nah, berarti Alef Lamet dibacanya Allah, A-L-L-A, Bang. Gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu Alef Lamet, bukan dari Alef Lamet. Iya. Alef Lamet. Apa Alef Lamet? Alef Lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa kan? Alef Lametnya yang mana? Yang mana, maksudnya gimana, Bang? Yang mana yang Anda sebut Alef Lamet ini? Bang. Tuhan yang dalam bahasa Ibrani gini, Bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari dua huruf Alef Lamet. Gitu loh. Nah, dibaca apa dia? Dibaca apa? Dibaca apa kalau Alef Lamet? Dibacanya Allah karena Alef Bet dibacanya Abba. Gitu loh. Di mana coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani, sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Anda mau bawa saya ke mana? Saya akan pergi ke sana. Makanya aku bilang cari materi yang paling berat, yang masih baru. Kasih turun yang lain supaya enak botak aku kelihatan itu besar sedikit. Oh, mau dibesarin? Ya udah besarin si botaknya kawan kita ini. Nah, buka kamera, betulan botak atau tidak? Benar cukup follower baru 40 biji. Baru 40, maunya berapa? Ya, yang ikhlas aja. Yang ikhlas aja. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Mudah-mudahan besok beliau bisa menggunakan hatinya. Abang, udah berapa lama diskusi lintas agama? Saya diskusi lintas agama itu sudah lama, 2005 mulai. Wih, udah berapa tahun itu? 2005. Hitunglah. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya, Anda belum lahir, saya sudah mulai berdebat. Udah lama. Umur Anda sekarang kan baru berapa? Baru 72. Waduh. Lahir Bang Juma, lahir lebih Belklen. Sama itu. Sama itu makanya. 19 tahun saya belajar Bible, 19 tahun. Apa titel tertinggi di Kristen untuk belajar Bible? Titel tertinggi itu apa? Di Kristen. STT? STT? Di Kristen. STT ada. Sarjana teologi. Sarjana teologi. Di sekolah tinggi. Kalau profesor itu kan berapa tahunnya? S1 5 tahun. Tambah S2 2 tahun. S3 2 tahun. Oh, saya udah di atasnya profesor, 5 kali lipat lagi di atasnya profesor. 19 tahun saya belajar Bible. Itu bukan profesor lagi abang ini berarti. Iya, kompresor. Makanya semuanya pendeta-pendeta itu bahaya ini. Bersera. 2005 saya pertama kali dihadiahkan
dihadiahkan sebuah Bible dari teman saya di Departemen Agama, staf biasa. Sekarang dia menjadi kepala Depak di Toraja Utara. Di mana itu? Di Toraja di Sulawesi. Beliau juga aktif sebagai pendeta di gereja dan dia sebagai kepala Departemen Agama di Toraja Utara. Itulah orang yang memberikan saya Bible, saya belajar pertama kali. Niatannya kemudian mungkin ingin mengajak saya menjadi seperti dia, menjadi Kristen, tapi alhasil justru saya hitung-hitung ini menjelang tutup tahun, orang yang saya sahadatkan itu sejak saya belajar apologet itu hampir 500 orang lebih. Kirim-kirim nomor dulu, apa-apa ke sama Suma itu pun itu pun saya mensyahadatkan orang itu nanti di tahun 2000 berapa teman saya ini resign. Sudah 2008. Bukan. 2000 saya syahadatkan orang itu staf saya sendiri pertama kali sampai dia resign dari kantor. Itu 2000 berapa? Itu sudah satu kampung itu. Tunggu. Ini penting aku ingat, ini sejarah dalam hidup saya ini. Namanya Yohanes Pasanda. Tahun berapa itu ya? 2008 saya mutasi dari kota Parepare ke Makassar. 2008 saya dapat SK dari penempatan Dubai Utara selama kurang lebih 5 tahun. Habis itu kembali ke Vietnam, di Vietnam, Filipina, Singapura, Australia 5 tahun, kembali ke Belanda. Oh, tahun 2013 saya mulai mensyahadatkan orang. 2013, dan alhamdulillah setelah saya hitung-hitung database yang saya punya itu hampir 500. Itu yang langsung. Kalau yang melalui yang teman-teman saya di MMCI, di MCI, di YPM Tauhid yang kemudian melalui referensi saya itu udah lebih 500-an. Alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi Bang, target lah ya 3 tahun ke depan ini separuh Kristen Indonesia Bang ya, target Bang ya. Kalau mereka mau diskusi dengan baik menggunakan pola akal, ya insya Allah. Iya. Bang Banyak Suma juga Bang yang. Iya. Bang Suma. Iya Paman. Boleh nggak aku buat room diskusi, Bang Suma diskusi sama siapa gitu supaya boleh gitu. Boleh, yang penting jangan mengolok-olok Al-Quran. Saya pasti naik. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan mengolok-olok Nabi saya. Aku kick langsung itu kalau ngolok-olok agama orang lain. Iya. Jangan mengolok Al-Quran, jangan mengolok Nabi saya, jangan mengolok Tuhan saya. Ngolok saya, gak apa-apa. Katain saya security, katain saya cleaning service, katain saya TKW juga boleh, gak apa-apa. Abang Suma. Apa bisa Bang Suma? Botak cila. Apa itu cila? Coba Anda terangkan, botak licin atau mengkilap. Coba Anda terangkan ke saya 2 Timotius 4 nomor 6. Boleh enggak? 2 Timotius. Ini 4. Temanya apa? Ya, ini temanya. Itu ayat bukan tema itu. Ya, kita temanya di sini kok Paulus juga jadi korban persembahan dosa, itu kenapa dia? Assalamualaikum. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa jadi korban persembahan dosa juga ini? Ini Paulus selalu lata. Di mana ayatnya tadi? 2 Timotius 4 nomor 6. Paulus di situ mengajarkan dia juga dipersembahkan darahnya. Oh, iya, tunggu dulu ya. Ya. Cuma satunya HP ku ini loading dulu. Tunggu dulu. Alamak, sudahnya tidak ada koinnya. HP-nya cuma 1, rambut nggak tumbuh-tumbuh.
Jangan lagi itu Bang semua. Tuhan tiga. Tuhannya tiga, tak ada satupun di antara tiga Tuhan ini yang pemurah sama muridnya. Sama murid-muridmu tadi dari tadi aku sampai lupa irit jemput istri pula punya. Aduh. Sempurnalah kebahagiaannya kawanku ini. Masya Allah. Abang siapa lah aku dulu? Hah? Dulu nanti aku undang khusus datang di debat. Oh iya iya. Oke bosku, saya follow. Kamu sendiri nggak follow saya? Malas dong. Aku kan tapi itu aduh gimana pula. Ini buat acil lah. Pertama kali pula aku jumpa dengan dirimu. Wah lama lah demu balau. Kenapa bisa kayak gitu bahasanya? Coba, Kosim. Aku jualnya di YouTube. Kosim. Malam ini keberuntungan samamu Kosim. Malam ini kau tadi jumpa Ustadz Kainama, di sini jumpa Bang Juma. Apalagi? Coba, ini suatu keberkahan sama kau ini udah. Guru-guru semua jumpa sama kau tadi. Apalagi? Macam mana berkah istrinya mau ngusir dia katanya? Aki, aduh, ya gimana ya? Bagus sekali Aki. Kalau syahadat langsung jadi ya kan? Iya namanya. Coba kurang ajar nih. Apalagi? Kosim. Gak apa-apa. Ayo teman-teman kasih dia koin, kasih mawar teman-teman. Dengar Girunda itu, dengar. Tadi si Kosim jujur sama saya, dia masih dalam perawatan. Oh gitu. Iya. Cuman nah, tuh coba koin tuh. Kan indahnya di Islam itu Masya Allah. Aku dong. Sudah mengakui dia tadi. Tembuskan 100 kawan. Dia mau beli gomo. Udah teman-teman tahu nggak gomo itu? Tahu nggak gomo? Gomo tahu nggak? Yang pelumas untuk besi karat itu. Iya. Itu bisa untuk saudara Kosim itu untuk numbuh rambut itu bisa dipakai Mas. Macam oli ya. Iya, tapi ini mirip mentega. Jangan lagi itu. Oli gerda Abang bisa itu Sim. Apa tema abang yang susah dekat sama orang Kristen biasa? Semuanya, setiap saya bertanya, tidak ada satupun orang Kristen bisa jawab. Ada tema yang selesai. Boleh aku tanya saja sama abang. Abang nggak boleh nanya sama aku. Udah dikasih koin nggak mau ditanya, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu koinnya tuh, iya, kan? mengalir terus koinnya tuh. Gimana Bung? 1.000. Hah? Benar-benar mau beli gemo ini orang? Nggak tahu diri kan namanya, kau nggak aja kan nih. Sabar dulu Kosim, sabar kau dulu Kosim. Aku mau nyapa ini, Mama Yulia monitor. Mama Yulia monitor. Woi. Udah lanjut Kosim, lanjut. Apa materi yang dikuasai Kosim ini kira-kira kawan-kawan? Gini aja Kosim. Gini aja Kosim. Tadi kan kau bertanya, ya kan, bahwasanya Yesus tidak disalib. Mau? Buktinya, biar dijelaskan Bang Juma. Ya kan? Iya. Ya, tadi kan kau bertanya, Ustadz Kainama juga mengatakan Yesus tidak disalib. Diperkuat lagi sama Bang Juma, cocok? Cocok, rasa penasaranmu itu? Oke. Ya, itu Bang. Pemirsa di bawah. Yesus kita tidak tanya disalib. dulu. Tanya netizen yang setuju, ketik 1. Ya setuju lah, melanjutin. Kau nggak aja kau. Aduh. Kita kan jawab netizen. Banyak sekali maunya orang ini. Banyak sekali kawan kita ini. Tapi apa dan kalau bukan banyak? Oke lah, aku minum dulu lah kalau gitu. Iya, minum dulu. Tidak ada pula ketik 1 di bawah. Tidak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Zuma, sehat? Alhamdulillah Kiai, alhamdulillah. Ana sehat. Alhamdulillah. Dari tadi masih bingung tema, bagaimana kalau saya yang kasih tema? Nah,
Tapi kemampuannya beliau ini temanya tema-tema dasar aja, tema dasar. Saya kasih tema, siap nggak saudara Qasim? Jadi netral, saya kasih tema biar enak ngobrolnya, nggak kesana kemari. Tapi Pak Kiai Qasim ini pun lemah, cuman lah. Dia pun lemah. Dia dalil kayak tadi mengatakan Yesus terkutuk itu berdasarkan karena sonkat Bang Handi ganas. Terima dia karena sonkat. bukan karena kitab, makanya. Penting lah menghadapi dia nih. Ya sebetulnya kalau mau saya kasih temanya itu sederhana saja. Apa alasannya ya secara dasar sebuah kitab dikatakan suci? Nah itu kan tema dasar tuh. Wah berat nih, bayar dulu Bang, permintaan khusus bayar. Agak lain pakai, agak lain ini. Soalnya kalau agak lain saya nyerah lah. Kalau dipanggil berdakwah kan dibayar, dapat setidaknya transport lah gitu, ucapan terima kasih. Ini permintaan khusus ini bro. Yang mau bro. Tapi dia Iya. Padahal temanya itu dasar loh. Temanya kan alasan kenapa sebuah kitab dikatakan suci. Kan dasar tuh alasannya. Ini loh abang, tidak mengurangi rasa hormat lah sama aku, sama mungkin anda Pak Ustadz lah gitu kan. Aku orang awam. Guru kami itu Bang Qasim. Nah kalau dia ini guru harus berani membayar seseorang yang tak belajar apa-apa untuk bisa menghadapi guru Anda gitu kan. Ya sudahlah, lanjutlah Bang Zuma, silakan lanjut, saya nyerah. Ini aja Sim, kamu bertanya aja Sim, satu pertanyaan yang menurut kami baik, kamu dikasih koin 10, silakan. Oke. Jangan 10-100 lah, ini kelas ini 3 kau ini dikasih hati kurang asam. Ini kalau aku tanya, abang semua tak dapat jawab 100 koin ke 10 pertanyaan aja, cukuplah 10 itu 1000 kalau pun aku 1000. Alamak, Masya Allah. Kasih tunjuk istriku, aku ini dapat koin, makanya aku tidak jemput kau tadi gitu kan. Oh iya. Jadi dia nggak jemput istrinya. Kena marah. Ini ya kena marah. Dirayu supaya berarti istrinya dijemput sama mantan cowoknya berarti nanti. Nggak boleh. Apa kan ya? Dusta-dusta. Boleh. Marah beliau. Aku tak marah, nggak boleh ngomong gitu, bicara tanpa bukti. Iya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Jawab. 10 pertanyaan kan? Nah itu pertanyaan. Silakan. Baliknya kau bang. Katanya tadi bertanya. Katanya tadi. Saya atau Anda yang bertanya? Betul. Aku tak sampai bayar kau. Loh, katanya tadi minta ditanya 10 pertanyaan. Ya udahlah, 10 pertanyaan Sim dibalik. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaan 100 dapat 100. Gitu. Kalau benar jawabannya. Ini kan emang kan sudah 20 tahun lebih melanang belajar bebal. Biar berarti bolehlah abang ini dikasih raja, maunya raja debat atau raja polemikus atau raja femi, mau pilih mana? Raja Ningrat. Oh enggak apa-apa. Orang dari mana lah ini dipungut sama Bang Blender datang ke sini? Pungut di mana? Ini banyak yang pertanyaan turunkan botak. Pertanyaan botak cila lama. Ini kepala beliau ini kalau orang mau di hutan ini bagus. Orang mau bakar tapi tak ada korek, ini kepala dia ini tinggal dihantam pakai batu, cing, nyala. Allahu Akbar. Gitu ya. Bercanda itu kan bukan foto aslinya toh, itu cuman gambar biasa ya kan ya. Aslinya beliau ini gondrong.
Wrong. Iya, silakan Bung. Pertama. Mengaku anak kemarin, anak usia sudah 80-an anak. Parah ini. Saudara Qasim ini mana? Gereja mana? Gereja mana? Si Blender tadi udah tanya, bukan. Iya Blender tadi nanya aku. Ada jawabannya di dia, tanya dia. Jangan-jangan enggak ada sektenya ini. Nggak usah lah kau pakai Kepengen kali bertanya itu Aki, kepengen kali dia menghujat udah. Hah? Kepengen bertanya, kepengen kali menghujat udah. Aduh, takut sekali kan sebelum aku bertanya. Gimana sih? Ya udahlah, daripada buang-buang waktu Anda. Lu bertanya deh, silakan. Kita lihat. Iya. Kenapa? Bang, dia ini bohong apa enggak nih Bang Suma? Siapa? Ini katanya aku menghujat. Dari mana aku tadi hujat? Enggak Bang. Nah, belum iya, katanya. Oh belum. Janganlah aku di situ. Aku bertanya jujur ini. Oke, jawab Bang ya. Silakan. Pakai dalil baru aku yakin saya, dan aku tak akan bantah. Siap. Ataupun aku bantah itu mungkin karena tak ada dalil, jadi aku sopan gitu. Iya, ini Bang, aku bingung juga, gitu kan. Aku cari-cari kan, siapa sebenarnya istri apa itu si Adam di Islam? Kalau sebenarnya dalam hadits itu enggak. Kurang ajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini loh. Sama dulu. Begitu, masa gitu bertanya, habis itu dia nggak kasih kesempatan. Iya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tokoh wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi uraian daripada Al-Quran yang datang ketika berbicara tentang pasangan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyebut oknum yang bernama Hawa. Di mana itu dari Bang? Hadis Rasulullah menyebutkan kemudian. Tidak, saya tanya di Bang. Kalaupun saya sampaikan kepada saudara, pasti Anda tidak mungkin paham. Yang jelas di dalam itu kan Al-Quran itu kan menjawab, menyingkapkan segala sesuatu, menyempurnakan gitu kan. Iya, saking sempurnanya Al-Quran itu sampai diuraikan kemudian. Iya, ketika di Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini di surga. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan kemudian bahwasanya istrinya di situ disebut namanya dengan sebutan Hawa. Di mana ayatnya? Paham sampai situ ya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Oke, bacakan terjemahannya. Silakan. Itu tadi saya sudah sebutkan tadi. Waduh, bahaya ini. Wa qulna ya Adam, ini namanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu. Jadi istri di situ dikatakan, tidak disebutkan kemudian dengan sebutan Hawa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kemudian yang menyebutkan Nabi Adam punya istri itu bernama Hawa. Nah, sedangkan
Bible-nya Indonesia, Bible-nya Kristen di Indonesia. Jangan nyebrang lah. Saya tanya akidahmu. Saya kan tadi bilang, saya bilang saya ini 20 tahun belajar tentang Bible. Kasim, kau yang bertanya, kau diam dulu Kasim. Kau yang bertanya, kau harus berdiam. Diam. Ya, itu perjanjian kami tadi itu dalil baru narasi. Iya, kan saya sudah mengatakan itu para saudara. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Oke? Akan tetapi dalam tradisi Islam ada yang disebutkan hadits baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menceritakan bahwa nama daripada istri Nabi Adam itu adalah Hawa, Siti Hawa. Itu di hadis diceritakan seperti itu. Nah, yang perlu saudara pahami adalah di dalam Bible original teks itu tidak. Kok nyebrang ke Bible? Katanya tadi siap kita. Apa sih ini orang? Kok nyebrang ke Bible? Dengarin aja dulu, abis ini baru kau ngomong lagi gitu loh. Ini ilmu loh, ini ilmu. Taunya ilmu, tapi jangan gunakan kitab palsu yang sudah dipalsukan itu. Enggak, justru karena kepalsuannya ini makanya saya sampaikan di dalam original teks kitabmu itu tidak ada nama Hawa di situ. Jadi lembaga Bible Indonesia, Bung, dengar dulu, ini ilmu. Lembaga Bible Anda itu mengambil istilah Hawa itu dari Islam. Tidak ada Hawa di dalam. Tidak ada Hawa di dalam Bible. Tidak ada Hawa. Yang ada di original teksnya itu Eva, tidak ada Hawa. Gimana dong? Begini dong. Saya tanya itu akidahnya abang, terus kitabnya, sumbernya dari kitabnya. Saya sudah, perasaan saya sudah jawab ya teman-teman. Nggak ada bang. Apa? Kan saya sudah mengatakan dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kemudian. Nggak ada tulisan Hawa di situ. Mana tulisan Hawa? Di dalam Al-Quran kan sudah ku bilang nggak ada, Subaidah. Ya berarti batalnya, nggak sempurna lagi tuh. Nah sekarang kalau begitu Anda mengatakan kitab saya tidak sempurna, tolong tunjukkan kemudian di kitab saudara di mana tertulis nama Hawa. Hawa dalam Kejadian itu dalam bahasa Ibrani itu Hawa. Itu artinya di mana? Saya di mana fokus kamu tadi itu kan mulai ngaco kan, mulai ngaco. Saya tanya di mana kemudian janjian tadi saya lontarkan 10 pertanyaan. Ini baru pertanyaan pertama. Ini baru pertanyaan pertama. Saya katakan di dalam penjelasan saya bahwa tidak ada nama Hawa di dalam Bible, paham ya? Tidak di dalam Al-Quran pun tak ada nama Hawa. Tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian orang yang pertama menyebut nama Hawa. Iya, di mana dalilnya? Itu hadits. Oke, jadi hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Justru hadits ini yang menguraikan istri daripada Nabi Adam. Kan sudah dikatakan tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menguraikan isi daripada Quran. Maka isi Quran itu diuraikan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa istri yang dimaksud di situ adalah Hawa. Oke? Saya tanya di mana dalilnya, abangku? Alamak. Di mana dalilnya? Di mana ada tulisan Hawa langsung di situ? Qasim. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk daripada Adam. Nah, dia tahu itu dari mana, sumber dari mana? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan itu. Terus Rasulullah itu dapat dari mana? Wahyu dari Allah. Mana buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar bang. Allah. Ma dalla sahibukum wa ma gawa.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Allah kemudian yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga beliau menyatakan itu. Oke, wahyu itu dituliskan, dilafalkan kan, dihafalkan. La khala wala quwwata. Itu wahyu itu bahwa istri Adam itu Hawa. Ketika kemudian diceritakan dalam Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan dalam riwayat As-Sadi dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan juga beberapa sahabat Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan iblis dikeluarkan dari surga, Adam ditempatkan di surga. Dijelaskan panjang haditsnya itu, riwayatnya itu. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, seorang wanita. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Wanita ini menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam, dan setelah kemudian mencapai kesempurnaan ilmu Nabi Adam alaihissalam, siapakah namanya wahai Adam? Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Itu disebut katanya tadi wahyu kepada Nabi Muhammad, terus wahyu itu harus ditulis. Ini kan informasinya informasi sanadnya kan lengkap saya sebutkan tadi, dari si ini, dari si ini, dari si ini. Terus dari mana dia? Aduh, susah ini kalau orang kata Imam Bukhari lebih baik berbicara dengan satu orang pintar ini baru daripada 1000 orang pintar daripada satu orang bahlul kayak gini. Udah, sebentar kau tak, biar urusan aku nih bang. Kau Qasim ya, kau dari tadi karena kami menghargai kau Qasim. Dari tadi kami menghargai kau ya. Janganlah kayak Kristen-Kristen. Tunggu dulu, bicara itu ganti-gantian. Jangan kayak Kristen-Kristen lain dikasih hati minta jantung. Inilah penyakit kalian nih, dikasih hati minta jantung. Jadi kalau mau diskusi gini loh, kalau pengen kali kau diskusi, kau tanya sama aku tentang Hawa. Coba kau tanya, siapa nama? Coba pertanyaanmu sama aku, coba silakan. Ini perjanjian aku deh. Enggak, kau tanya dulu sama aku. Coba kau tanya sama aku, coba. Aku sempurna ini. Iya, pertanyaan kau tadi sama Bang Juma, coba kau tanya sama aku, coba. Biar ada perbandingan kau. Sama aku tanya. Tanya sama Suma dulu, kalau dia angkat. Tunggu dulu, nanti sama aku dulu kau tanya, coba. Nah ini pemirsa. Nanti enggak aku kasih kok diskusi sama Bang Juma. Kau sama aku dulu kau tanya, coba. Follow lah aku kawan-kawan dulu. Aku udah sama aku dulu kau tanya. Nanti baru sama Bang Juma. Ini namanya, ini dia ular tua, orang ini orang ular tua. Kutanya samamu ya. Gini, dengarkan saya. Oke? Sabar dulu. Yang Anda harus dapatkan ilmunya dari pertanyaan Anda ini adalah di dalam Bible Perjanjian Lama itu tidak ada nama Hawa. Paham ya? Di Indonesia Bibelnya Kristen meniru hadits yang menyebut nama Hawa. Tradisi Yudaism mereka menyebut istri Adam itu dengan sebutan Hawwah, oke? Atau Cahfah, atau Safah, atau Sawwah. Tidak ada itu Hawa. Kau cari sekeliling dunia, kitab Tanakh tidak pernah menyebut nama Hawa, nggak ada. Oke? Yang ada hadis. Jadi Bible Indonesia meniru-niru haditsnya umat Islam. Paham ya? Nggak ada itu Hawa di dalam Bible. Yang ada di dalam Islam Hawa itu ada dalam hadits nama Hawa. Di Bible nggak ada. Nanti masuk ke Indonesia baru merampok nama Hawa. Ya, terima kasih pada pertanyaannya. Ini sangat menarik dan banyak orang yang nggak tahu. Yang benar adalah tradisi Kristen itu tidak ada sebenarnya sumber yang mereka bisa gunakan nama Hawa itu kecuali dari Islam. Itu.
Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Kalau mereka bertanya, tidak ada dalam Al-Quran. Ada. Rasulullah yang menjelaskan, Rasulullah yang menguraikan nama pasangan daripada Nabi Adam. Rasulullah mengatakan itu adalah Hawa. Nah, di Bible ada nggak? Ternyata nggak ada. Di Bible itu tidak disebutkan nama Hawa. Yang ada adalah Khaffa. Khaffa. Itu. Nama Adam di dalam Bible itu Khaffa. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Ada lagi dia. Udah mampus. Matilah situ. Beberapa kali itulah tentu. Kalau coba dia bertanya sama aku, di mana tertulis sama kayak si Rahman? Di mana tertulis nama Adam? Di kartu keluarga, aku bilang. Kartu keluarga, kalau aku yang jawab, berserak dia. Di kartu keluarga. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku bilang. Kalau aku yang jawab. Berserak dia kalau aku yang jawab tadi, betul. Udah jelas-jelas dijawab, itu lautan nih, degil. Coba dia bertanya sama aku. Hawa itu di Bible cuman tertulis di terjemahan baru, BIS, kemudian di TL, cuman di situ. Terjemahan-terjemahan aja baru ada nama Hawa. Sebelum kemudian masuk ke Indonesia, itu nggak ada nama itu. Itu yang saudara-saudara Muslim harus tahu, yang awam maksudnya, yang belum belajar tentang nama Hawa. Iya, silakan. Ya, Tambun Utara, monitor. Tambun, Bun, Bun. Bang Sepul, itu menantu abang diminta naik, Bang. Menantu semalam. Itu. Bang Sepul. Bang Sepul. Ya. Itu menantu abang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ahmed. Ada kiai di sini kok, ada kiai. Cemana? Ngomong sama menantu nggak paham cemana ini? Ini menantu yayasan ini menantu Bang Saipul ini, Bang Juma, di Brazil. Oh, Masya Allah. Ya. Pak Kiai. Ya. Ini menantu saya, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa bahasa apa? Arab lah. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Itu yang saya bilang, kalau saya ngomong sama dia, tangan-tangan goyang, kepala-kepala goyang. Siapa nama beliau? Juga. Gimana saya? Siapa nama beliau? Ahmed. Dia ahli kiraat. Oh, ahli kiraat, Masya Allah. Ya sedikit memberi sebuah tambahan. Yang menjadi sebuah polemik di sini kan yang bertanya tadi itu dia tidak paham, dia sangka dalil itu dalam Islam itu kan hanya Al-Quran. Makanya tadi yang sudah dijabarkan sedikit itu dia tetap mengotot kan begitu. Ketika kita sampaikan hadis, dia tidak paham kalau hadis itu juga merupakan sebuah rujukan dalil dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya mereka tuh paham tentang hal seperti ini, mereka nggak ngotot seperti tadi. Ya dalam hadis tadi itu terang, banyak penjelasan. Jadi memang beliau tadi disampaikan seperti itu pun oleh Bang Zuma ya nggak paham, karena rujukan dia itu hanya Quran. Sementara kita jelaskan pun nanti tentang tafsir, kemudian kita jelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya juga nggak tahu, nanti kita jelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga nggak tahu, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang dia itu mencari kebenaran, insya Allah apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma tadi beliau itu paham dan beliau terima. Tapi memang intinya dia tetap mencari pembenaran bahwasanya dalam Quran itu nggak ada kalimat hawa secara spesifik. Nah ini kan keterbatasan akal hingga akhirnya menolak kebenaran, itu intinya. Jadi adanya keterbatasan akal hingga akhirnya menolak sebuah kebenaran seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi beliau itu ingin mendengarkan mana hadisnya, kita bisa sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nahwuhu ya'na laula banu Israila lam yahdhanil lahmu walaula hawa
lam nahnu athna jauzaha. Itu kan hadis Bukhari. Jadi di situ kan dikatakan jika saja tidak dikarenakan Bani Israel, maka daging itu tidak akan busuk. Dan jika tanpa Hawa, maka seorang perempuan tidak akan mengkhianati suaminya. Nah, ini kan hadis yang dengan jelas mengatakan Hawa. Ya, penerangan-penerangan itu banyak dalam hadis. Seperti tadi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi banyak, tapi apapun yang kita sampaikan, yang Bang Zuma sampaikan, beliau tetap menolak. Kenapa? Karena beliau itu memang ngotot. Mana di Quran kata Hawa nggak ada. Nah, itu masalah jadinya. Hingga akhirnya dalil-dalil yang lain pun beliau tolak. Begitu. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad. Itu di hadis ini ya Kiai, Bukhari 3399 ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi secara gamblang di situ kan spesifik dikatakan ya kalimat Hawa di situ. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwuhu ya'ni laula banu Israila lam yanzil lahum walaula Hawa. Nah, kalimatnya kan Hawa. Nah, tapi itu pun nanti Bang Zuma sampaikan pada beliau, ya beliau tetap nggak terima, tidak akan terima. Percuma. Ya, saya yakin. Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman, jangan kalungkan emas di leher seekor anjing. Emas itu ilmu, anjing itu orang yang menolak. Jadi nggak perlu. Ya mahal ilmu itu. Jangan kalungkan emas di leher anjing. Nanti ujung-ujungnya nanti menghujatnya itu. Udah paham saya nanti ujung-ujungnya itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi sudah pemaparan Bang Zuma tadi sudah benar ya. Secara dalil itu sudah benar. Al-Qur'annya ada, ya, hadisnya disampaikan. Tadi pun kalau memang mau dicari referensi kitabnya itu suruh beli dia tuh dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, dalam hadis-hadis di situ diterangkan semua, tapi ya percuma. Ya, silakan dilanjut. Itu beliau nggak dengar itu apa ya? Ya, Bang Blender. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad, kaifa halukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaifa halukum? Hayakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya, insyaallah inna bil khair insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz Pala. Ya Syekh, yujad ani soal minka rubbama anta tastati' an tubayyin min ayatil Baqarah fi ayat 53 يعني نعم 53 يعني المسألة كلمة جوزة هوا نعم وهناك ما في اسمها هوا لكن الكلام إلا جوزة وكيف رأيك أن تبين من هذه الآية ربما تستطيع أن تبين علينا كيف تفسيره تقصد يعني اسم حواء لماذا لم يذكر في القرآن؟ نعم لماذا لم يذكر في القرآن؟ إنه ذكر في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم ينخز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. نعم. يعني هذا ذكر في السنة. نعم. لكن في القرآن لم يذكر، ذكر فقط الآية التي تذكرها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. في هذا السياق لم يستدعي، يعني ليس هناك أهمية من ذكر الاسم. نعم لأن المرأة مثلا في المرأة تطلق أو تنسب لزوجها زوجة فلان. نعم. بعدين سأترجم أولا إن شاء الله. Nah, jadi tadi saya tanyakan saudara-saudaraku sekalian tentang permasalahan yang ditanyakan oleh orang Oten tadi kepada beliau ini, karena beliau ini adalah salah satu termasuk orang yang memang paham tentang Al-Quran itu. Jadi saya tanya tentang surat Al-Baqarah 53 tadi, ya, itu kenapa tidak disebutkan secara spesifik hawa itu, kenapa nggak disebutkan secara spesifik dan kalimatnya jauza bukan hawa, kan begitu. Maka beliau mengatakan memang secara spesifik itu tidak disampaikan di dalam Al-Quran itu kalimat hawa, tapi dapat kita lihat di sunnah. Makanya tadi beliau membacakan hadis seperti yang saya bacakan tadi,
ya dalam hadis Sahih Bukhari ya tentang nahwuhu yakni laula banu Israil dan seterusnya. Nah, walaulah Hawa, walaulah Hawa ya lam takhunnu asna zaujaha di situ ya Ustaz. Ya. Zaujaha. Nah, jadi memang beliau memaparkan hadis itu. Jadi memang Nah, jadi memang wal khiyana huna laysat khiyanatun fi syai'. Al khiyana maqsud biha huwa tarku an-nush li Adam عندما تناول من الشجرة. Iya, nah. Nah, jadi beliau menceritakan bahwasanya ini sesuai yang dikisahkan ya tentang munculnya Hawa di sini kan ketika Nabi Adam alaihissalam itu berjalan-jalan di surga, kemudian beliau itu merasa sendirian sampai akhirnya beliau itu tertidur hingga akhirnya beliau terbangun tiba-tiba di hadapan beliau itu sudah ada munculnya Hawa hingga akhirnya muncullah pertanyaan dari malaikat itu kan siapa itu. Nah, kemudian dengan ilmunya Nabi Adam alaihissalam pun menjawab ini Hawa. Hawa itu sesuatu yang hidup artinya. Nah itu jadi beliau itu artinya narasinya itu insya Allah sama dengan Bang Zuma secara spesifiknya begitu. Kemudian kalaupun seandainya tadi beliau menjawab atau Islam menjawab, ya itulah jawabannya. Memang tidak ditemukan secara spesifik. Makanya dalam Al-Quran itu kalimatnya itu secara umum itu dikatakan jauzah. Ya, secara umum dikatakan jauzah. Ini membuktikan bahwasanya tidaknya disebutkan Hawa di sini adalah bentuk secara umum untuk menjelaskan bahwasanya wanita itu memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ya sehingga akhirnya itu permulaan dari penciptaan itu disebut dengan Hawa. Maka Hawa ini adalah maknanya adalah ibu dari segala kehidupan bagi perempuan. Nah, seperti itu kurang lebih beliau itu ingin memaparkan seperti itu. Syukran ya Syekh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dari kamu sih ya. Yang dimana orang-orang Kristen ini blunder ketika membuat narasi dan ketika berdebat mereka ya hanya berasumsi, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan catatan pasti sebagai hujah yang dimana lawan debatnya itu akan susah menjawabnya. Tapi ya itu tadi oleh karena ngarang sendiri sehingga apa yang menjadi tangkapan bagi umat muslim ketika mereka berhujah, mereka berargumentasi, orang-orang kafir ini berargumentasi, itu hanya bikin lelucon, hanya bikin bahan tertawaan bagi umat muslim karena memang apa ya sesuatu yang dikarang-karang sendiri itu memang lucu begitu ya, jadi membuat hanya bikin lelucon gitu. Agama perihal masalah keselamatan melalui agama keagamaan tapi lelucon gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan dan saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.